Selamat pagi, Bapak dan Ibu di forum doa Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon maaf, saya menggunakan video supaya tidak ada gangguan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pernyataan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, pagi ini kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai masing-masing kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menguatkan iman kami. Dan Tuhan menolong hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menaruh perkataan Tuhan dalam mulut hamba, sehingga firman Tuhan boleh berkuasa, mengubahkan kami lebih hari, lebih hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini saya mengambil judul, bukan siapa-siapa, tetapi berharga di mata Tuhan. Ayat inti kita ada di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudaraku, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, semuanya adalah atas izin Tuhan. Dan tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat melakukan apapun. Nah, di siniนี่หนูนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิ bayi kembar ini, satunya tidak dapat diselamatkan. Dan dokter mengatakan, mohon maaf tidak dapat menyelamatkan satu bayi ini. Si ibu dengan hancur hatinya, dia mengambil bayi yang sudah pucat dan mulai membiru ini. Kemudian dipeluknya, diletakkan di dadanya. Sungguh satu keajaiban. Tiba-tiba tangannya bergerak, mukanya memerah, dan bayi itu menangis. Mujizat Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan lagi kepada bayi ini. Di sini membuktikan bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, Allah tahu dan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, entah itu baik atau tidak. Kuasa Allah akan melindungi umatnya yang percaya kepadanya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Sama seperti video tadi. Seorang yang sedang berjalan-jalan,
tiba-tiba ada ban mobil menimpa kepalanya dan dia langsung mati. Kadang-kadang kita pun bisa melihat sedang berkhotbah mati, sedang berdoa mati, sedang olahraga mati. Jadi itu kita tidak tahu kapan kita mati. Artinya manusia tidak punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hampir setiap hari kita mendengarkan pengeras suara mengatakan seorang yang mati, yang itu mati karena pandemi ini. Tetapi kita masih diberikan kesempatan sehat. Walaupun mungkin ada yang baru sakit, kena COVID, tapi sembuh. Itu semua adalah mujizat yang Tuhan berikan pada kita. Saya pun pernah mengalami 2 kali kesempatan hidup. Yang pertama pada saat saya umur 32 tahun. Saya stroke dan itu sangat mengerikan. Saya tidak mau membayangkan lagi. Tetapi karena kuasa Tuhan, kasih sayang dari keluarga, doa-doa, memberikan mujizat kepada saya. 10 hari kemudian, saya bisa berdiri. Walaupun saya harus izin tidak bekerja selama 1 bulan. Tetapi saya mendapat mujizat kesembuhan. Kemudian 4 tahun yang lalu, tepatnya 2017, saya pun mengalami kecelakaan dan kepala saya ada cairan ya karena terbentur keras sehingga terjadi cairan. Dan saya harus dimasukkan ke dalam ruang observasi yang tidak bisa dijenguk oleh siapapun. Saya melihat kiri, kanan, depan, sebelah saya, semuanya sedang koma. Dan saya mendengar jeritan-jeritan dari sebelah, ruangan sebelah. Mereka meraung-raung. Saya hanya mendengar itu dan juga bunyi mesin yang berdetak di kiri kanan depan saya. Tidak ada suara. Dan pada pagi jam 3, suami saya sudah dipanggil dan harus memandikan saya. Setiap pagi itu, dokter selalu mengatakan, "Ibu, namanya siapa? Kenapa ibu kok di sini? Ibu jatuh ya? Ibu ingat kejadiannya?" Saya katakan, "Iya, saya ingat." Besoknya juga seperti itu. Besoknya lagi dia bertanya seperti itu. Saya berpikir kenapa dokter itu selalu berkata seperti itu. Tapi saya tahu itulah mujizat Tuhan. Saya tidak merasakan sakit. Tetapi akhirnya saya minta izin pulang dengan memaksa. Karena saya merasa di situ semakin saya stres melihat kiri kanan saya. Tapi melalui perawatan dan obat-obatan yang diberikan oleh suami saya pun sembuh. Nah, kalau melihat seperti itu, akankah kita meninggalkan Tuhan? Kita ini rapuh dan tak berdaya. Dan saat ini kita sehat dan bisa beraktivitas hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Mari kita melihat video yang ketiga.
terlihat sama sekali luar biasa. Pernahkah Anda membayangkannya? Mari kita pelan-pelan sekarang kita melihat dari video yang tadi tetapi secara perlahan. Kita lihat pada waktu benda-benda angkasa ini diperbandingkan, kita lihat Bumi, Venus, Mars, Merkuri, dan Pluto. Bumi sangat besar kalau dibandingkan dengan Venus dan Mars. Mari kita lihat perbandingan yang lain. Kalau dibandingkan dengan Uranus, kita lihat Bumi sebesar kelereng. Uranus, Neptunus, Saturnus, Jupiter. Bumi kecil. Apalagi dibandingkan dengan matahari, Jupiter aja satu kelereng. Bumi mana? Satu titik. Mungkin sebesar pasir. Kalau dibandingkan lagi dengan skala ini, bumi sudah tidak kelihatan lagi. Dibandingkan dengan Sirius, Pollux, Arcturus, bumi tidak kelihatan. Matahari sudah sebesar kerikil. Dibandingkan lagi dengan Betelgeuse, Antares, matahari sudah tidak nampak lagi. Lalu, siapakah kita? Apakah tujuan hidup kita? Apakah yang membuat hidup kita manusia berharga? Masihkah kita menepuk dada dan berkata, inilah aku. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Harta kita, pendidikan kita, status sosial kita, tidak bisa dibanggakan. Karena apa? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan yang begitu baik, yang tempatnya di atas dari planet-planet yang tadi, bintang-bintang di atas bintang-bintang itu, rela mati ke dunia, datang ke dunia untuk mati bagi kita. Tuhan yang rela turun ke dunia, mati untuk kita, berkorban untuk kita, menebus kita. Begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau dilihat dari surga, dilihat dari Arcturus saja, kita tidak nampak. Apalagi dilihat dari surga. Tetapi Tuhan melihat, mengenal, sampai DNA kita. Tuhan tahu. Betapa ajaibnya Tuhan itu. Dan betapa kasihnya Tuhan itu untuk rela menebus kita yang bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita lebih rendah hati, selalu dekat dan setia kepada Tuhan, dan mau terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama sesuai dengan kemampuan kita. Supaya bila orang melihat kita bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan karena kepandaian, tetapi orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pelajaran pada pagi hari ini, kita boleh senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Dan semuanya apa yang kita lakukan, mari kita lakukan sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kedamaian di dalam diri kita. Itu saudaraku, biarlah itu boleh menolong kita menjadi umat Tuhan yang setia. Tuhan memberkati. Amin.